السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة barakallahu fikum, para thalabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di juz yang kelima di suratul Nisa. Untuk menyelesaikan juz yang kelima ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 10 halaman lagi. Kita selesaikan malam ini, betul? Lihat metodenya saja. Dan insya Allah selesai juz yang kelima ini 5 lewat sikit, yakni suratul Nisa ini itu kita ngebut lagi, melihat, menimbang, memutuskan, melihat banyaknya yang kecapean, mendengar banyaknya yang kantuk. Ya wajar. Cuman memang Allah memang tolong saya. Sih, memang ini karunia Allah semata. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan, setelah Ramadan mudah-mudahan juga begini. Ya, saya merasakan pertolongan Allah yang luar biasa. Antum tahu sendiri kondisi saya kan. Antum kalau paling pulang ke rumah bisa apa tuh? Saya kalau istirahat, saya letakkan tablet di telinga saya, dekat kepala saya, langsung saya tidur. Saya tertidur, tablet kadang masih hidup. Dengarkan ceramah, berpikir, ya, ini pertolongan Allah. Cuman saya nggak tahu apa ya yang menjadi penyebabnya. Saya merasakan ada 2 hal setidaknya. Pertama, barokah puasa. Masalahnya hari pertama saya dan drop puasa pertamanya, sehingga saya tidak ikut tarawih sama antum. Tapi alhamdulillah jadwal kajian tidak terhalang. Makin kesini makin fit saya, makin semangat, alhamdulillah. Kemudian saya merasakan begini, saya kalau nyampe di rumah itu saya istirahat sambil belajar dan seterusnya. Masya Allah. Apaan cantik? Iyalah. Jadi demikian juga dengan suplemen-suplemen. Minum madu. Ya. Ini pikiran mau bermadu aja, madu tak diminum.
Kacau. Jadi yang sunnah itu apa? Minum madu. Kalau bermadu yang itu bisa haram. Tergantung hukumnya. Baik, jaga kesehatan baik. Ya. Dan nanti insya Allah saya melihat memang karena ini daurah Al-Quran kita yang pertama, maka saya melihat memang yang paling penting di daurah Quran kita yang pertama ini paham apa sih isi Quran. Maka nanti kita buat metode setelah juz yang kelima atau selesai surah An-Nisa ini, cukup Ustaz Zaki saja yang baca Al-Quran, yang baca Qurannya. Saya tidak baca. Kata Ustaz Zaki kadang tertambah harokatnya, Ustaz Zaki. Semangatnya kadang tak lili. Kemudian saya cukup baca terjemahnya saja. Saya melihat itu yang memakan waktu lama. Betul tuh? Ya kan? Cukup baca terjemahannya. Kemudian nanti kita sebutkan paragrafnya, sebutkan fawaidnya, sehingga lebih simpel insya Allah. Namun saya juga berharap di juz 5 terakhir, itu kita ulang lagi. Juz 5 terakhir kita hantam lagi. Berarti juz 5 pertama kita baca dengan begini. Terus 10 juz setelahnya ngebut. Saya berharap 2, sehari itu 2 juz. Ya, cukup kita dengar bacaan Quran saja nanti dan berikan strukturnya nanti. Apanya daftar isi itu. Ini paragrafnya, ini poinnya, ini pembahasannya sehingga kita tahu. Dan 5 juz terakhir itu bisa kita selesaikan dengan menyebutkan fawaid yang ada. Apalagi kalau kita ambil at-tashil lit-ta'wil lit-tanzil karya Syekh Mustafa Al-Adawi itu, masya Allah, nikmat itu. Dan saya ingin memperkenalkan kepada antum dan antuna seorang ahli Quran di negeri ini. Namanya Ustaz Abu Muslim. Tinggalnya di Payakumbuh. S1, S2-nya di Al-Azhar. Beliau ambil S3, qadarullah beliau pindah ke Mekah. Rencananya beliau tetap ingin menyelesaikannya. Akhirnya ternyata tidak boleh. Ya. Dan gagallah S3-nya. Padahal orang cerdas. Kalau urusannya di Al-Azhar saja kita tidak begitu kagum. Tapi beliau adalah murid kesayangan Syekh Mustafa Al-Adawi. Karena suara beliau yang indah itu. Syekh Mustafa Al-Adawi seling jadi makmum beliau. Beliau khutbah di Mesir sana, pakai bahasa Arab di depan para masyayikh. Beliau bermukim di Mekah kemarin. Khutbah beliau di Mekah. Ceramah beliau di Mekah. Anak beliau Muslim itu dapat juara berapa tuh di tahfiz di TV-TV itu? Itu tuh. Abu Muslim itu beliau tuh. Muslim itulah anak beliau. Kemudian sekarang beliau sudah balik ke Payakumbuh. Jadi buat daurah taksir ini beliau buat Payakumbuh. Saya tanya sebelum saya mencari di mana orang buat daurah taksir. Sepengetahuan saya, yang buat daurah taksir di daerah sekitar kita ini di Indonesia ini belum ada. Beliau lah yang khatam. Sepengetahuan saya yang khatam itu baru beliau. Sayang tidak terekam dari awal. Dari awal tidak terekam. Cuma beberapa juz saja di internet, di YouTube itu. Tapi kalau di Malaysia, itu banyak. Barakallahu fikum. Paham ya? Jadi nanti di juz yang ke-25 insyaallah, di juz yang ke-26 berarti ya, insyaallah tabaraka taala kita berharap nanti akan menyelesaikan ini. Nanti kita mulai di surah insyaallah Al-Ahqaf nanti insyaallah, atau nanti di surah
ad-dukhan. Nah, sekitar situlah nanti. Atau nanti di hamim, ya. Ad-dukhan atau dukhan itu sama hamim. Nah, ya, surat-surat yang banyak berbicara tentang keimanan. Dan saya berharap semua kalian ini menjelang pulang menyelesaikan Al-Quran. Makanya saya putuskan melihat keadaannya. Ya. Jadi lah banyak yang drop, yang semangat selama ini udah tumbang-tumbang. Nah, jadi baiklah, tidak apa-apa. 5 juz pertama seperti ini. Kemudian 10 juz 15 juz. Ada berapa tuh? 20 juz setelah ini. 20 juz itu kan? Itu struktur mikronya saja, insyaallah. Nah, 20 juz itu sekarang udah berapa? Udah hari keberapa sekarang? Itu artinya kalau kita mulai besok pagi, kita tinggal waktu, ini hari 6 ya. Besok 7, berarti 14 hari lagi. Ya kan? 14 hari ini saya pengen menyelesaikannya 30 juz. Maka mau tidak mau, ya, mau tidak mau 4 hari terakhir itu yang 5 juz. Yang 5 juz. Adapun 10 hari ini 20 ya. Sehari kita selesaikan 2 juz, insyaallah. Tapi ya dengan metode yang ringkas. Insyaallah 1 juz itu 2 jam selesai. 1 juz itu 2 jam itu selesai. Dan nanti durasinya kita kurangi lagi, tidak sepadat ini. Sekarang ini padat, ya, insyaallah. Jadi aneh lah nih, ya. Dan nanti saya minta antum jadwalnya tetap, tapi tidak saya saja menyampaikan, antum lagi saya evaluasi juga nanti. Itu rencana saya, insyaallah. Baik, kita malam ini bersabar sampai di 10.30. Ayat keberapa dia tadi? Ayat 87, 88 lagi kan? Nanti saya kirimkan ke antum strukturnya ini. Ini pembahasannya, ini paragrafnya apa? Tadi sudah saya tuliskan di WA. Ini saya nulisnya di sini di buku tulis ini. Coret-coret saya itu di buku tulis ini. Saya beli hari beli mau kemarin. Akhir Sya'ban kemarin saya tulis buka limanya nih. Ini buku hadiah istri saya dengan pena-penanya. Ada 3. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Insyaallah cara menghadapi orang munafik kok. Ini ayat yang ke-88. Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengapa kamu terpecah menjadi 2 golongan. Di catatan kaki disebutkan bahwa 2 golongan mukmin yang membela itu ada 2 golongan mukmin itu, ada yang membela orang munafik, ada golongan mukmin yang memusuhi mereka. Kenapa kalian terpecah belah seperti itu? Dan Allah lah yang menjerumuskan mereka dengan sebab usaha mereka itu. Apa yang telah mereka usahakan.
Aturiduna an tahdu? Apakah kalian bermaksud ingin memberikan petunjuk kepada orang-orang yang telah Allah sesatkan? Apakah kalian mau memberi petunjuk kepada orang-orang yang Allah Ta'ala sesatkan? Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan baginya falan tajida lahu sabila. Kalian tidak akan dapatkan baginya ada jalan petunjuk. Tidak akan kalian dapatkan adanya jalan petunjuk. Ya. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakhidu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Dia baca Qurannya enak pula. Rugi juga kalau tak dibaca itu rasanya. Mereka menginginkan kalau kalian itu kafir, kufur kalian, sebagaimana kufurnya mereka, maka jadilah kalian itu sama. Maka janganlah kalian jadikan di antara mereka itu sebagai penolong hingga mereka berhijrah di jalan Allah. Fa in tawallaw fakhudhuhum. Jika mereka berpaling, tawanlah mereka. Waqtuluhum, dan bunuh mereka. Haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian dapat mereka. Ayat ini suatu ketika kelompok orang-orang Mekah mendatangi Rasulullah dan memberinya salam dengan tujuan memamerkan keimanan mereka. Kemudian mereka kembali ke kaumnya. Mereka berbuat nifaq, menampakkan keimanan di hadapan Rasul, tapi sebenarnya mereka tak beriman. Jadi orang-orang mukmin ketika itu terpecahlah menjadi dua kelompok menyikapi mereka. Ada pula yang simpatik, ada memang yang benci. Itu di ayat yang 88. Mereka ini menginginkan kekufuran saja, agar ingkar kepada kitab suci, supaya kalian sama saja dengan mereka kafir. Jadi jangan jadikan mereka itu teman-teman setia, mengingat sikap permusuhan mereka terhadap umat Islam ini, sampai mereka mau berhijrah di jalan Allah. Sebab hijrah itu bukti keimanan. Jika mereka menolak dan terus mempertahankan sikap mereka, tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun kalian menemukan mereka. Dan jangan kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin yang mengurus kepentingan kalian. Dan hukum ini itu bagi orang yang mengaku Islam kemudian kembali kafir. Dan bukan bagi orang munafik yang tinggal di Madinah bersama Nabi. Kalau orang munafik yang di Madinah itu Nabi tak bunuh. Mereka tetap aja di Madinah dia, bersama Nabi, di masjid Nabi, situ aja dia. Maka untuk orang-orang yang di Madinah tidak tetap hukum. Ini penting pula. Ini hukum berlaku untuk orang yang mengaku Islam kemudian kembali ke negara kafir. Sebab perangai mereka yang jelek itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan, illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun. Kecuali orang yang minta perlindungan kepada satu kaum
di antara kamu dan di antara mereka. Ada mitsaqun, perjanjian damai. Au ja'ukum, atau orang-orang yang datang kepada kamu. Hasirat suduruhum, sedangkan hati mereka itu sempit dada mereka atau keberatan mereka untuk memerangi ayyuqatilukum, untuk memerangi kamu. Au yuqatilu qaumahum, atau untuk memerangi kaumnya. Walau sya'allahu, sekiranya Allah mengkehendaki, lasallaqahum alaikum, tentu Allah bisa memberi kekuasaan kepada mereka. Falaqatalukum, sungguhlah mereka pasti memerangi. Fa in i'tazalukum, tetapi jika mereka membiarkan kamu, falam yuqatilukum, dan tidak memerangi kamu, wa alqau ilaikumus salam, dan mengemukakan perdamaian kepadamu, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan atau membunuhnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi kecuali yang tidak dibunuh itu adalah orang-orang munafik kok, yang memiliki kehubungan dengan kaum yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslim, sehingga orang munafik tersebut masuk dalam perjanjian itu dan rela dengan aturan yang ada. Mereka dilarang untuk diperangi. Atau orang munafik yang datang kepada kalian dengan hati yang tidak mau lagi memerangi kalian atau memerangi kaum mereka. Allah merahmati kalian dan menahan keburukan dari dua kelompok ini. Allah lanjutkan, satajiduna akharina yuriduna ay ya'manukum wa ya'manu qaumahum. Kelak kamu akan dapati golongan-golongan yang lain di mana mereka menginginkan supaya mereka aman dari kamu dan aman pula dari kaumnya. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah, yakni kesyirikan, mereka terjun ke dalamnya. Urkisu fiha. Fa in lam ya'tazilukum, jika mereka tidak membiarkan kamu, wa yulqu ilaikumus salam, serta jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau mengukakan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka, wa yakuffu aydiyahum fakhuzuhum, maka tawanlah mereka, bunuh mereka, haitsu sakiftumuhum, di mana saja kamu dapati mereka. Ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Mereka itulah orang yang kami jadikan bagi mereka itu alasan yang nyata untuk menawan atau membunuh mereka. Kata para ulama tafsir, kalian wahai orang-orang beriman akan menemukan golongan lain dari kaum munafikin itu yang memperlihatkan iman kepada kalian untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan memperlihatkan kekafiran mereka kepada kaum mereka yang kafir ketika kembali ke tempat mereka untuk berdamai dengan mereka. Setiap kali mereka diajak kepada kekafiran atau kemusyrikan, justru mereka semakin menjadi. Apabila orang-orang seperti itu tidak mau berhenti memerangi kalian, lalu tidak tunduk kepada kalian seraya berdamai,
dengan kalian maupun berhenti mengganggu kalian, maka tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun kalian menemukan mereka. Jadi dulu orang-orang kafir itu ada yang diumumkan oleh Nabi, itu halal darahnya dimanapun kalian jumpa. Ada itu derajat kekafiran itu. Kalau ada seperti itu udah parah itu. Wa ma kana lil mu'min ay yaqtula mu'minan illa khata'an. Dan tidak layak bagi seorang mukmin bunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah. Tidak layak, tidak boleh, tak layak di sini tidaklah boleh. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin. Apa namanya? Hadnya orang yang membunuh orang mukmin. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan tersalah, fatahriru raqabatin, maka dendanya adalah memerdekakan budak mukminah. Wadiyatum muslimatun, dan diatnya wadiyatum muslimatun ila ahliha, serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh itu. Bukan muslimatun, musallamatun ila ahliha, yang diserahkan kepada keluarganya. Illa ayyasaddaqu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh itu bersedekah. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum, wa in kana min qaumin bainakum, jika adalah dari kaum itu di antara kalian, wa bainahum mitsaqan, ada perjanjian. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum, maka jika dia yang dibunuh itu dari kaum musuh bagi kalian, wa huwa mu'min, dan dia mukmin, fatahriru raqabatin mu'minatin, maka hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Wa in kana min qaumin bainakum, dan jika adalah dari kaum di antara kalian, wa bainahum, dan di antara mereka mitsaqan, ada perjanjian, fadiyatum musallamatun ila ahliha, maka itu diat yang diserahkan kepada keluarganya. Wa tahriru raqabatin mu'minatin, dan juga merdekakan seorang budak yang mukminah. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini, kalau tidak dapat budak yang mukminah, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, taubatan minallahi, sebagai taubat dari Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini terkait dengan hukum diat orang yang membunuh dengan sengaja dan dengan tidak sengaja gitu. Boleh jadi kalian memang sekarang itu merasa hukum ini tidak begitu penting, tapi kalau udah jadi ustaz nanti dan urusannya urusan umat, berbagai kasus kita hadapi, rahasia-rahasia orang aja deh, serius ini, kaget-kaget gitu. Makanya hukum-hukum seperti ini itu harus kita pelajari. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini hukum diyat.
hukum diat. Ya, hukum diat ini masuk dalam bab jinayat. Tidak saya terangkan detail sekarang. Tapi ustaz-ustaz yang wajiblah belajar ini. Saya agak termenung aja. Saya teringat dengan cerita-cerita orang ke saya. Di pondok ini dulu ya kan, sekarang sedikit kita hadir. Pernah saya jumpai yang datang sini, Ustaz saya dah pernah bunuh orang katanya. Itu umur yang ngomong tuh pokoknya di bawah 20 tahun selesai itu. Itu contohnya ya. Dan alhamdulillah bertobat. Itulah masa lalu. Masalah alhamdulillah baik. Sekarang udah di kampungnya nih. Mana kampungnya Ustaz? Jangan tanya. Jadi begitulah masa lalu orang. Maka kalau dapat suami kalian nanti pernah bunuh orang dulu bang, jangan tanya. Iya takut kalian nanti. Baik itu. Ya. Berarti yang hadir di sekarang pernah bunuh orang nih Ustaz. Ini orang elok-elok aja nih di sini. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi kadang nak saya terangkan juga detil-detil ini diat ini. Siapa dia gitu ya. Adalah di hukum-hukum ya, tafsir ayat-ayat ahkam misalnya. Kita lanjutkan. Ayat 93. Ini kan bagaimana hukum diterapkan oleh pemerintah. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh orang mukmin sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi. Allah murka atasnya. Wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah melaknatnya. Ya. Allah murka padanya dan menyiapkan azab yang besar untuknya. Saya masih teringat juga dengan yang tadi lagi. Kita tidak boleh menceritakan dosa orang. Sekarang pondok kita ini aman saya rasa. Ya. Santai ya sekarang. Pertama murid kita libur. Yang kedua, ini pondok ini sekarang tidak besar-besar kali lagi kasusnya. Ya. Jadi saya masih berharap orang-orang yang tobat-tobat itu datang lagi. Itu dia. Nah, cuman kita khususkan tempatnya nanti. Khususkan tempatnya. Ini kadang sebulannya di sini. Kadang 3 bulan, 6 bulan balik lagi. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Sekedar apa? Sekedar jadi orang baik lagi, balik lagi. Alhamdulillah. Jadi harus ada pondok yang seperti itu. Ya. Jadi kalau membunuh orang mukmin dengan sengaja itu tempatnya neraka ya. Cuman di sini ini disebutkan khalidan fiha itu kekal di dalamnya. Ini bukan sama dengan orang kafir kata para ulama. Tidak sama. Tidak sama dengan orang kafir. Maksud khalidan fiha di sini adalah saking lamanya disebut dengan khalidan fiha. Saking lamanya. Lain tu? Baik. Terkait dengan diat membunuh orang tanpa sengaja itu, secara ringkas dia ada jenis-jenisnya lagi nanti itu.
Makanya dia kafarahnya nanti dilihat lagi dari kecerobohan atau tidak kecerobohan. Ya. Kalian lihat aja lah di penjelasan-penjelasan lebih detail di kalangan para ulama. Ya. Ayat yang selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Hai sekalian orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, fatabayyanu, maka telitilah. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam. Jangan kamu katakan kepada orang yang mengucapkan alqa ilaikumus salam, panjang lamnya. Jangan kamu katakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu itu, lasta mu'minan tabtaguna aradal hayatid dunya. Kamu bukan orang mukmin. Jangan kamu katakan begitu. Dia orang itu sudah datang mengucapkan salam. Jangan dikatakan orang kamu ini bukan mukmin. Kamu ini bermaksud mencari aradal hayatid dunya, mencari harta dunia. Fa indallahi maghanimu katsiratun. Dan di sisi Allah ada harta yang banyak. Kadzalika kuntum min qablu. Demikian juga keadaanmu dahulu. Famanallahu alaikum fatabayyanu. Allah menganugerahkan nikmatnya atasmu. Fatabayyanu, maka telitilah. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi kita tidak boleh kalau ada orang mengatakan assalamualaikum seperti dalam perang, kamu ini main mencari harta, kamu tidak boleh kita seperti itu. Kalau dia dah mengucapkan salam kepada kita, teliti dulu dia Islam atau tidak. Jangan sampai salah nanti dibunuh, ternyata setelah dibunuh apa? Islam dia. Makanya sahabat yang membunuh orang yang telah bersyahadat itu, Rasul marah kepada sahabat itu. Sampai saking beratnya marah Rasul kepada sahabat itu, apa kata sahabat itu? Saya betul-betul berharap diri saya orang-orang yang baru masuk Islam. Kalau baru masuk Islam dimaafkan. Rasul marah. Dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas tentang ayat ini, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minain. Ia berkata, pernah ada seorang yang sedang membawa kambingnya lalu ditemui oleh kaum muslimin. Orang itu berkata assalamualaikum. Namun mereka orang-orang mukmin itu malah membunuhnya dan mengambil kambingnya. Maka turunlah ayat ini. Turun ayat ini. Makanya salah bunuh. Ya, saking semangatnya. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama antara orang mukmin yang duduk yang tidak ikut perang dengan yang
selain orang-orang yang memiliki uzur, ulid darar, orang yang memiliki uzur. Wal mujahiduna, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang yang tidak pergi itu dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim. Allah mengkaruniakan kepada orang-orang mujahidin itu harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka, alal qaidina darajatan, dari orang yang duduk itu banyak derajat. Wa kullan, kepada mereka masing-masing, wa'adallahu al-husna, Allah telah menjanjikan kebaikan. Wa faddalallahu al-mujahidina alal qaidina ajran 'azima. Allah karuniakan kepada para mujahidin melebihi orang-orang yang duduk itu pahala yang besar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala terkait dengan ayat ini, bahwa beliau membawakan riwayat tentang keutamaan orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala itu. Inna fil jannati mi'ata darajatin. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. A'addallahu lil mujahidina fi sabilihi, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Ma baina kulli darajatin, jarak di antara dua derajatnya kama baina samai wal ardi, jarak seperti langit dan bumi. Ini dalam surat As-Sahihain. Jadi di surga itu ada 100 derajat, disiapkan oleh Allah untuk pejuang-pejuang. 100 derajatnya. Satu derajat sama. Satu derajatnya itu atas, antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu sejauh antara apa? Jarak antara seperti langit dan bumi. Berapa derajat itu? Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Adapun di sini maksud kalimat ayat ini ghairu ulid darari, bukan orang yang punya uzur. Kalau orang yang punya uzur itu dapat nih. Makanya dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, Rasul pernah bersabda, "Inna bil madinati aqwam ma sirtum min masirin wa la qata'tum min wadin." Sesungguhnya di Madinah kata terdapat satu kaum yang kalian tidaklah menempuh perjalanan dan tidaklah melintasi suatu lembah illa wahum ma'akum fihi, melainkan mereka menyertai kalian dalam pahala. Qalu wa kum bil madinati ya Rasul, padahal mereka di Madinah saja ya Rasulullah. Qala na'am habasahumul udhur. Iya, mereka duduk saja di Madinah, tetapi mereka ini terhalangi oleh uzur. Itu orang yang uzur, pahalanya menyertai kita. Allahu Akbar. Naam. Allah lanjutkan lagi. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah, yaitu beberapa derajat. Darajatin minhum, beberapa derajat dari ampunan dan rahmat Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, orang-orang yang diwafatkan malaikat
dalam keadaan menganiaya anfusihim, diri mereka. Qalu fima kuntum. Malaikat bertanya kepada mereka. Qalu kunna mustad'afina. Fima kuntum. Malaikat bertanya tentang mereka. Dalam keadaan bagaimana kamu ini? Fima kuntum, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Qalu, mereka berkata, kunna mustad'afina fil ardi. Dulu kami orang yang tertindas di bumi, yakni di Mekah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat hijrah dari bumi itu? Faulaika ma'wahum jahannam. Itulah tempat mereka jahannam, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat. Jadi kalau memang orang menganiaya kita, tidak sanggup kita membentengi diri kita, tidak ada cara lain selain dari keluar. Kalau tidak, ini akibatnya nanti kita sebut kita orang lemah. Makanya malaikat akan berkata nanti, tidakkah Allah ciptakan bumi itu wasiah, luas bumi itu. Nah, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sudah 10:30. Seharusnya tadi di ayat yang ke-96 yang kita berhenti. Kita tandai saja ayat yang 96. Insyaallah. Dia merkaknya di situ. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.